Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rinaldi dalam mata pelajaran sosiologi. Oke, setelah sebelumnya kita mempelajari materi tentang karakteristik kelompok sosial dan faktor pembentuk kelompok sosial, pada pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk kelompok sosial. Apa sih bentuk-bentuk kelompok sosial itu? Nanti akan saya jelaskan. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran, agar apa yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya gimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat ya, dan tetap semangat meskipun harus melakukan pembelajaran secara jarak jauh atau online. Oke, materi hari ini adalah tentang bentuk-bentuk kelompok sosial. Adapun bentuk-bentuk kelompok sosial yang akan saya jelaskan adalah mengenai paguyuban dan patembayan, serta solidaritas organik dan solidaritas mekanik. Oke, langsung saja masuk ke materi pertama. Bentuk kelompok sosial yang pertama adalah Gemeinschaft dan Gesellschaft atau paguyuban dan patembayan. Ini dipopulerkan oleh seorang tokoh sosiologi bernama Ferdinand Tönnies. Tönnies melihat masyarakat terbagi dua. Ada yang terbentuk karena ikatannya murni, dan ada juga yang terbentuk karena ikatannya sifatnya formal. Oke, yang pertama saya jelaskan adalah paguyuban atau Gemeinschaft, yang pengertiannya adalah sebagai berikut. Menurut Ferdinand Tönnies, paguyuban itu adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang sifatnya murni, alamiah, dan kekal. Jadi maksudnya itu, anggota-anggota kelompok paguyuban ini bersatu bukan karena sifatnya pamrih, tapi memang mereka sudah terikat sejak lama. Tönnies bahkan menyamakan kelompok paguyuban ini seperti masyarakat yang sifatnya masih sederhana, seperti masyarakat di pedesaan, seperti itu. Maka dari itu dalam kelompok paguyuban ini memiliki rasa kesatuan yang sangat kuat dan erat. Paguyuban sendiri memiliki 3 ciri-ciri, yaitu intim, privat, dan eksklusif. Yang pertama itu adalah privat. Maksudnya adalah tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam kelompok ini. Biasanya hanya beberapa orang saja yang dapat tergabung dalam kelompok ini. Misalnya orang-orang yang memiliki ciri khas yang sama, punya tempat tinggal yang sama, dan sebagainya. Ciri paguyuban yang kedua adalah intim. Maksudnya adalah rasa kesatuan dan cinta kasih antar sesama anggota mereka sangat tulus dan sangat erat. Ketika ada anggota yang butuh bantuan, mereka akan langsung bersedia membantu tanpa harus mengharapkan imbalan terlebih dahulu. Seperti itu contohnya. Ciri paguyuban yang ketiga itu adalah eksklusif. Maksudnya adalah kelompok mereka sangat melarang orang yang berbeda atau orang di luar kelompoknya itu ikut campur dalam permasalahan kelompok mereka. Maka ketika ada masalah terjadi, mereka akan menyelesaikannya secara internal kelompok tanpa ikut campur kelompok lain. Gemeinschaft atau paguyuban sendiri punya 3 jenis, yaitu Gemeinschaft of Mind, of Blood, dan of Place. Yang pertama adalah Gemeinschaft of Mind, yaitu Gemeinschaft yang terbentuk karena anggotanya punya kesamaan cara berpikir atau kesamaan ideologi. Contoh, kelompok Muhammadiyah, seluruh anggotanya punya kesamaan ideologi, yaitu ideologi Al-Ma'un. Atau kelompok Nahdlatul Ulama, yang seluruh anggotanya punya ideologi yang sama, yaitu Islam Nusantara atau Aswaja lah. Atau kelompok HTI sekalipun, anggotanya mereka dapat berkumpul dan bersatu bersama karena punya ideologi yang sama, yaitu ingin mendirikan khilafah. Gemeinschaft yang kedua adalah Gemeinschaft of Blood atau Gemeinschaft yang terbentuk karena adanya ikatan darah atau keturunan yang sama. Contoh misalnya kayak keluarga besar Soekarno, itu termasuk Gemeinschaft of Blood. Atau kayak keluarga besar kalian lah, om, paman, kakek, itu namanya Gemeinschaft of Blood. Atau misal di Batak ada marga Sihombing, nah itu disebutnya Gemeinschaft of Blood karena mereka punya kesatuan darah yang sama, sistem kekerabatan. Di serial Naruto misalnya ada klan Uchiha, klan Hyuga, itu juga termasuk dalam Gemeinschaft of Blood, kesamaan darah. Gemeinschaft yang ketiga adalah Gemeinschaft of Place, di mana Gemeinschaft ini terbentuk karena anggotanya berasal dari daerah atau asal-usul yang sama. Contoh kayak komunitas alumni Cipasung nih, mereka sama-sama berasal dari pesantren Cipasung dulunya, sehingga dibentuklah komunitas ini. Itu disebutnya Gemeinschaft of Place. Atau kayak Perhimpunan Pelajar Indonesia di Maroko, karena sama-sama asal-usul dari Indonesia, maka disebutnya Gemeinschaft of Place ini. Atau kayak pendukung sepak bola Roma di Indonesia lah, karena asal-usulnya sama dari Indonesia, maka ini disebutnya Gemeinschaft of Place perkumpulannya. Pembahasan berikutnya adalah patembayan atau Gesellschaft, yang menurut Ferdinand Tönnies, kelompok ini terbentuk atas dasar jalinan yang bersifat kontraktual, tidak bersifat murni seperti paguyuban. Jadi kelompok mereka ini sifatnya hanya sementara, tidak kekal. Nah, menurut Ferdinand Tönnies juga, ciri-ciri dalam kelompok patembayan ini pertama itu adalah bersifat formal. Artinya mereka bisa bersama dalam sebuah kelompok itu karena adanya kontrak tertentu. Ketika kontraknya habis, maka mereka akan bubar dengan sendirinya. Lalu ciri yang kedua itu bersifat rasional, di mana anggota di dalamnya
mau bersama dalam sebuah kelompok karena adanya kepentingan pribadi. Contoh kayak buruh nih, dia mau bekerja dalam sebuah pabrik ya karena dia akan dibayar. Kalau nggak dibayar ya mereka nggak akan mau bersatu dalam sebuah kelompok. Itu disebut rasional. Maka dari itu di sini dapat disimpulkan bahwa paguyuban itu dia terbentuk karena memang ikatan batinnya murni dan sifatnya kekal kelompok ini, tidak pamrih. Sementara patembayan sifatnya rasional, dia memperhatikan untung rugi, sehingga sifat kelompok ini itu sementara atau tidak kekal, seperti itu. Pembahasan berikutnya adalah tentang solidaritas. Solidaritas dalam sosiologi dipopulerkan oleh Emil Durkheim. Menurut Durkheim, solidaritas itu perasaan saling percaya antara para anggota dalam suatu kelompok. Durkheim sendiri membagi solidaritas menjadi dua. Ada solidaritas organik, ada solidaritas mekanik. Ini dilatar belakangi perbedaan solidaritas pada masyarakat industri saat itu. Yang pertama adalah solidaritas mekanik. Menurut Durkheim, solidaritas mekanik ini terjadi pada masyarakat pra-industrialisasi, di mana pada saat itu masyarakat masih bersifat primitif dan tradisional. Solidaritas mekanik ditandai dengan pembagian kerja yang rendah pada masyarakatnya, di mana ketika masyarakatnya bertani maka semuanya bertani juga. Jadi belum ada beragam pekerjaan lah, seperti itu. Selain itu, kesadaran kolektif masyarakat tinggi, di mana mereka lebih mengedepankan kebersamaan antar sesama, sehingga kesadaran kolektifnya disebutnya tinggi, seperti itu. Di masyarakat solidaritas mekanik, hukum yang berlaku itu bersifat represif atau memberikan efek jera. Misal ketika ada yang mencuri, maka akan dipotong tangannya. Ketika ada yang ketahuan zina atau selingkuh, maka akan dikebiri alat kelaminnya, seperti itu. Pembahasan yang terakhir adalah solidaritas organik yang menurut Durkheim ditandai pada masyarakat industrialisasi, di mana ciri utamanya adalah pembagian kerjanya tinggi. Maksudnya adalah masyarakat di dalamnya ini udah memiliki pekerjaan yang beragam. Misal di sebuah pabrik ada yang jadi operator, ada yang jadi buruh, ada yang jadi supervisor, manajer. Nah, itu yang disebut pembagian kerja yang tinggi. Selain itu, sifat masyarakatnya individualis. Karena mereka udah punya beragam pekerjaan, mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, sehingga kebersamaan di antara mereka kurang. Seperti itu. Sementara hukum yang berlaku pada masyarakat solidaritas organik adalah bersifat restitutif atau menyembuhkan. Misal ketika ada yang mencuri, dia dipenjara atau hanya membayar denda, seperti itu. Oke, materi hari ini telah selesai dilaksanakan. Semoga kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan dengan baik ya. Kalau masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan langsung ke kolom komentar. Atau apabila ada yang mau menanggapi dan memberikan contoh lain, juga silahkan tuliskan di kolom komentar kalian. Oke, akhir kata kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.